Shalom. Hari ini juga kita akan menemukan surat Yakobus. Hari ini pasal 2. Paragraf yang pertama, ayat 1 sampai ayat 7. Jangan membeda-bedakan orang miskin. Sebenarnya orang-orang kaya telah menindas kita dan menyerat kita ke pengadilan. Paragraf yang kedua, ayat 8 sampai ayat 13. Menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kalau kita memandang muka, itu berbuat dosa. Kesimpulannya, pada zaman gereja mula-mula masih ada membeda-bedakan orang dalam jemaat. Biasanya mereka membeda-bedakan orang dengan tempat asal, tingkat sosial, dan kekayaan. Teks hari ini bercerita tentang orang-orang kaya yang memakai cincin emas dan pakaian indah. Mereka dihormati oleh jemaat, tetapi orang miskin tidak. Sekalipun sudah lewat 2000 tahun lebih, situasi di dalam jemaat tidak begitu beda. Kemudian berkata, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Inilah melakukan sesuai dengan hukum utama, kasih. Sekalipun dalam situasi membeda-bedakan, jemaat mula-mula tetap memberi sedekah dan zakat. Hanya perbuatan bukan belas kasihan. Harus tambah hati yang mengasihi seperti diri sendiri. Inilah kasih sempurna dan belas kasihan. Kita akan menang atas penghakiman dengan belas kasihan. Ajaran tentang Allah. Pertama, Tuhan memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Tuhan tidak membeda-bedakan dengan orang yang miskin atau orangnya kaya. Bagi Tuhan itu tidak berarti. Dan Tuhan sudah memilih kita pada saat tidak yang baik. Tidak ada satu pun yang baik bagi Tuhan. Kedua, Tuhan memesan kepada kita akan melakukan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci. Ini kasih. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ajaran bagi kita. Pertama, jangan membeda-bedakan orang dengan memandang muka. Jangan menghinakan orang-orang miskin dan jangan menghormati orang-orang kaya. Kedua, menjalankan hukum utama, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ketiga, berkatalah dan berlakulah seperti orang-orang yang akan dihakimi oleh hukum yang memerdekakan orang. Aplikasinya, pertama, jangan lebih menghormati dan menghargai orang-orang kaya di dalam jemaat. Ya, siapapun tidak ada yang tidak tahu atau baru tahunya. Kita sudah tahu ini, namun masih tetap kita lebih menghormatinya dan menghargainya orang-orang kaya. Biasanya mereka menjadi penatua, mereka menjadi diaken. Ya, namun kita juga harus melihatnya diri sendiri. Kedua, jangan menghinakan orang-orang miskin di dalam jemaat. Harus menghargai mereka, utamakan mereka. Memang itu juga susah, karena jemaat pun juga lebih utamakannya orang-orang kaya. Namun, kalau kita sungguh hamba Tuhan yang sudah menghadap Tuhan yang dengan hati yang jelas, harus utamakan mereka aja. Ketiga, menjadi sesama bagi orang-orang yang perlu bantuan dengan menolong mereka seperti mencukupi keperluan dirinya sendiri. Kalau begitu, PR praktiknya. Jangan membeda-bedakan siapapun di dalam jemaat di antara sesama.
kemudian mengasihi sesama yang perlu bantuan dengan mencukupi keperluan mereka. Memang saudara-saudara pun ada banyak kekurangan, tidak ada yang cukup begitu. Namun usaha aja. Kita menjadi hamba Tuhan bukan untuk dihormati. Kita menjadi hamba Tuhan supaya mencukupi keperluan mereka secara rohani maupun secara jasmani juga. Pada waktu itu mereka akan berjalan kepada Tuhan. Selama melayani, Tuhan memberkati.